Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akal Abqor Januar dari Sekolah SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Izinkan saya memperkenalkan buku yang saya ulas. Lelaki Pembawa Kain Kafan. Dengan judul ulasan saya, Lelaki, Kain, dan Rahasia Malam, Refleksi dari Kefanaan. Dengan penulis Griffen H. Putra, dan dari penerbit yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Tahun terbit cetakan pertama 2009 dan jumlah halaman 118. Dunia sastra Riau tidak akan lengkap jika kita tidak menyebut nama Griffen H. Putra. Beliau adalah pria kelahiran Rantau Baru, Pelalawan, 28 Juli 1976. Sebagai peraih gelar Anugerah Sagang 2019 dan Anugerah Kebudayaan 2024, Griffen telah membuktikan kalau literasi ialah nafas perjuangannya dalam menjaga marwah kebudayaan. Dan di novel ini, Griffen mengajak kita untuk menyelam ke sebuah cerita tentang keterikatan, sebuah simbolisme yang memikat dan menghantui. Bercerita di sebuah desa yang begitu kecil, di sanalah hidup karakter utama kita, seseorang yang dianggap sebuah warga kehormatan. Pak Jupen namanya. Dia merupakan orang yang bukan sembarangan. Dia merupakan oase bagi rakyat yang merasa kesulitan. Dia adalah karakter energik, religius, dan dengan tangan. Nama Jupen sendiri bukanlah nama aslinya. Itu hanyalah akronim dari juru penerang. Dan semua rahasia tersebut hanya diketahui oleh satu orang, yaitu Pak Guru, teman dekatnya. Hubungan mereka sangatlah dekat, hingga Pak Guru rela untuk memberikan tumpangan kepada Pak Jupen. Namun, pada satu malam, ketika Pak Guru membuka kamar Pak Jupen, dia mendapati kalau Pak Jupen tidak ada. Dilanda kepanikan, pencarian besar-besaran pun dilakukan, sampai melibatkan dukun-dukun tersohor di desa. Namun, sayang sekali, tidak ditemukan Pak Jupen. Pak Jupen meninggalkan Pak Guru, meninggalkan warga, meninggalkan desa dalam kesunyian di sebuah labirin tanpa jalan keluar. Secara naratif, novel ini memiliki alur cerita yang sekilas ringan, padahal memiliki beban filosofis yang begitu berat. Bagaimana Griffen mengeksploitasi sebuah kelompok menghadapi sebuah kehilangan. Namun, meski dengan nama sebesar Griffen, bukan tanpa celah novel ini. Contoh pada awal-awal bab, terkesan penulis terlalu berlama-lama dalam mengeksploitasi, sehingga membuat kebanyakan pembaca merasa bosan dan tak tertarik untuk melanjut ke halaman selanjutnya. Namun, masalahnya bukan hanya di situ. Masalah lainnya ialah perpindahan sudut pandang dan lompatan antar bab. Terkadang itu terjadi secara mendadak, tanpa transisi yang memadai, sehingga membuat para pembaca merasa keheranan antara peran sang karakter dan pengaruhnya dalam cerita. Akan tetapi, ada satu keunikan di novel ini yang menjadi sebuah bahan yang sangat spesial dari Griffen, yaitu karakter Pak Jupen. Meski dia berstatus sebagai karakter utama, di sebagian besar cerita, Pak Jupen absen dalam bentuk fisik. Dia hanya muncul lewat dialog, memori, atau kesan-kesan karakter lain. Namun itulah kekuatan dari Pak Jupen. Dia berkembang bukan hanya sebagai karakter, namun sebuah simbolik akan kematian seperti kain kafan, dan menjadi simbolik akan sebuah kefanaan dan ketidakpastian akan takdir. Novel ini berhasil membuat sebuah peristiwa menjadi sebuah renungan simbolik tentang kematian. Griffen soalnya ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa kehilangan yang kerap kali terjadi bagaikan Pak Jupen yang keluar dari kamar tanpa suara, tanpa pamit, dan tanpa jejak untuk dikejar kembali. Dan novel ini bukan hanya membahas soal orang yang hilang, namun bagaimana kita sebagai manusia memaknai sebuah kehadiran ketika orangnya sudah tidak ada. Novel ini mengajarkan kita bahwa setiap kain kafan ada pengabdian dan prinsip yang tidak akan hilang dimakan waktu. Sekian resensi buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.